Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan hasil studi lapangan kami yang berjudul Analisis Pemanfaatan Literasi Digital di Lingkungan Sekolah Dasar yang berada di Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan wawancara yang melibatkan 5 siswa kelas 4. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang bernama Novaria Meta Agatha, NIM 100, Sofiatul Ula, NIM 130, Ahna Faisal Juanda, NIM 077, Elina Eka Putri, NIM 163, Angger Kusniawati Mulyono, NIM 115. Latar belakang yang mengenai observasi yang dilakukan kami, perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi dunia pendidikan. Saat ini siswa sekolah dasar sudah akrab dengan berbagai media digital atau perangkat digital, terutama handphone, laptop, dan lain sebagainya. Namun penggunaan teknologi saat ini tidak selalu diikuti dengan kemampuan literasi digital yang baik. Oleh karena itu, kami melakukan studi lapangan untuk mengetahui bagaimana siswa tersebut mampu memanfaatkan teknologi digital serta tantangan yang mereka hadapi. Oke, kemudian yaitu yang hasil temuan yang sudah kami dapatkan saat observasi dan wawancara terhadap kelima responden di kelas 4 ini, yaitu mereka menggunakan perangkat digital yang seperti yang Ahnaf bilang tadi, handphone, laptop, komputer, dan LCD yang ada di sekolah. Keempat perangkat ini mereka gunakan untuk mencari sebuah jawaban atau tugas, kemudian mencari informasi, dibuat untuk mencari hiburan, kemudian mengedit sebuah video atau gambar. Nah, mereka menggunakan itu semua melalui platform digital seperti Google, YouTube, kemudian Canva, Capcut, TikTok, dan WhatsApp, serta game online. Nah, dari beberapa platform tersebut, kami juga menemukan beberapa permasalahan yang mereka alami, yaitu seperti koneksi internet yang terbatas, kemudian LCD yang mereka gunakan saat di sekolah itu mengalami gambar yang buram atau sudah tidak layak untuk digunakan kembali, dan mereka juga mengalami sebuah minim pemahaman terhadap keamanan dan etika digital. Oke, untuk selanjutnya yaitu analisis kritis. Bagaimana berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, yaitu sebagian besar siswa telah memiliki akses handphone, di mana mereka menggunakan handphone tersebut untuk Google serta YouTube. Namun, penggunaannya masih didominasi untuk hiburan dan mencari jawaban instan. Sementara kemampuan mengevaluasi informasi, menjaga keamanan, dan menerapkan etika digital itu mereka masih rendah. Nah, untuk temuan ini atau hasil observasi yang kami lakukan ini sejalan dengan teori Douglas A.J. Belsom 2012, yang dimana beliau menyatakan yaitu literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Selain itu juga berdasarkan kerangka UNESCO 2018 yang dimana menyatakan bahwa kemampuan literasi digital siswa masih berada pada tingkat dasar karena baru mampu mengakses informasi tetapi belum mampu menilai kredibilitas sumber maupun data pribadi. Dan temuan ini observasi ini juga ditinjau dari teori konstruktivisme oleh Jean Piaget dan Levi Gottschalk. Siswa seharusnya membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat internet lebih sering dimanfaatkan untuk memperoleh jawaban instan daripada mendukung proses belajar. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran literasi digital yang terintegrasi agar siswa mampu menggunakan teknologi secara kritis
aman, dan bertanggung jawab. Nah, berdasarkan temuan tersebut, kami itu merekomendasikan agar sekolah itu mengintegrasikan materi literasi digital ke dalam pembelajaran agar untuk meningkatkan kualitas sarana teknologi serta untuk memberikan pelatihan kepada para guru. Nah, orang tua itu juga harus mengawasi anak saat menggunakan media digital. Jadi tidak hanya untuk memberikan batasan waktu saja. Nah, para anak atau siswa itu juga harus diberikan arahan saat penggunaan media digital itu seperti sebagai media belajar, karya, dan juga mengembangkan kreativitas mereka secara bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu refleksi. Nah, refleksi yang kami temui dalam kegiatan studi lapangan ini, kami memperoleh pengalaman dalam melakukan observasi, wawancara, menganalisis data, serta menghubungkan temuan lapangan dengan teori literasi digital. Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan solusi terhadap permasalahan pendidikan. Kita sebagai calon guru sekolah dasar, kami menyadari bahwa kompetensi profesional tidak hanya mencakup kemampuan mengajar, tapi juga mencakup kemampuan membimbing peserta didik agar menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, aman, dan bertanggung jawab. Nah, sekian dari hasil studi lapangan yang kami dapatkan atau yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.